menuliskan kesepakatan kelas apa yang akan kamu inginkan di kelas kita. Kemudian setelah itu yang kedua, setelah kamu menuliskan, kamu menempelkan kesepakatan atau peraturan yang kamu buat tadi ke dalam surat pendapat ini. Kemudian yang ketiga, mengelompokkan hasil surat pendapat tersebut sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang nanti menjadi sebuah keyakinan kelas. Paham ya? Jadi kita masuk ke sini dulu, setelah itu ke keyakinan kelas. Oke, are you ready to follow my lesson? Ready. Ready to follow to make the keyakinan kelas? Yes. Saya akan membagikan sticky note. Tahu sticky note? Apa itu? Kayak gitu. Oh, kayak gitu. Kayak gitu. Ya, ini. Can you help me, Mas? Nabil? Kalau mau bikin lagi, tulisnya beda. Oke, sudah selesai? Sudah. Yuk, sekarang kalian tempelkan ke surat pendapat. Tempelkan di sini ya. Keras, dan nanti kita coba mengelompokkan. Saya ambil ketua kelas 1. Kita maju ke depan. Wakilnya 1. Lagi. Sekretarisnya 1. Roni. Oke, biayanya 1. Nah, ini Mas tadi begini. Yang dari Sasa. Dibaca yang keras. Satu Meli. Coba diambil. Apa ini? Benar. Disiplin. Oke, ditempel di sini. Tidak berbicara sendiri ketika ada orang sedang menjelaskan firman. Apa itu? Hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasma Laras Ayu dari kelas 9G. Dengan keyakinan kelas yang sudah kami buat, saya merasa sangat antusias dan senang. Semoga saya bisa lebih konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas ini. Bersama Bu Kelly, saya lebih bisa menggali nilai-nilai positif yang ada dalam diri. Terima kasih Bu Kelly, semangat terus dalam menuntun kami dalam pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lights, camera, Rolling. action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rustono SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Seragi, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Seragi.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, hidayah, inayah serta nikmat sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan penyebaran pemahaman dan pengenalan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Kelly Novi Susanti SPD. Selawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Izinkan saya selaku moderator untuk membacakan rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Ani Susiana Sari SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Dan Bapak Ibu mohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, Bapak Ibu bisa kembali ke duduk. Acara ketiga yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah. Untuk Bapak Rustono, mohon waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kelly Novi Susanti SPD selaku yang memberikan materi aksi nyata budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman, pengalaman dan penerapan budaya positif. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru peserta diseminasi
yang berbahagia, rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas semua kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, khususnya pada siang hari ini adalah nikmat kesehatan yang luar biasa sehingga kita bisa hadir di acara ini dalam keadaan senang dan bahagia. Yang kedua, salat dan salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan sahabatnya besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para peserta diseminasi, pada kesempatan kali ini beberapa hal ingin saya sampaikan. Yang pertama, acara ini adalah merupakan rangkaian dari Bapak Ibu atau Ibu-Ibu yang mengikuti kegiatan guru penggerak, yang salah satunya hari ini adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, yang mana bahwa nanti setelah Bapak Ibu atau Ibu-Ibu guru penggerak ini nanti selesai menyelesaikan pendidikan guru penggeraknya, nanti memang ada beberapa peran yang sangat penting terhadap perkembangan sekolah, sehingga harapannya nanti bisa membuat sekolah selangkah lebih maju dibanding sekolah lain. Harapannya manakala di sekolah tersebut banyak guru penggeraknya, maka harapannya sekolah tersebut selangkah lebih maju dari sekolah yang tidak atau kurang guru penggeraknya. Yang mana peranan dari guru penggerak salah satunya adalah menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolahnya. Kita adalah sebuah komunitas belajar. Nah, ini nanti diharapkan ibu-ibu guru penggerak yang ada di sini nanti bisa bareng-bareng menggerakkan, yaitu dalam rangka untuk kemajuan sekolah. Kemudian peran yang lain adalah salah satunya mendorong peningkatan kepemimpinan siswa di kelas. Jadi nanti Bapak Ibu guru penggerak juga saya harapkan nanti bisa meningkatkan tingkat kepemimpinan siswa di kelas. Artinya bahwa di kelas-kelas kita, di kelas-kelas belajar kita nanti akan diharapkan bisa muncul anak-anak yang kedepannya akan menjadi pemimpin. Dan ini sangat butuh dorongan dari Bapak Ibu, khususnya dari para guru penggerak. Kemudian yang berikutnya perannya adalah bahwa guru penggerak ini menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah. Jadi nanti ini menjadi top leadernya sekolah kita. Terutama apalagi kita sudah punya 5 guru penggerak, ini sangat luar biasa. Nanti akan menjadi pemimpin pembelajaran. Artinya apa? Harapannya nanti betul-betul berlima ini bisa menjadi panutan, bisa menjadi contoh dalam segala hal. Satu contoh mungkin di dalam kedisiplinan, baik disiplin datang ke sekolah, disiplin masuk ke kelas, disiplin mengajar, itu menjadi panutan bagi Bapak Ibu guru yang lain. Sehingga kok bisa muncul wong guru penggerak loyo, aku sing ora penggerak ya mati suri. Nah, makanya dan nanti yang sebagai guru penggerak harus cekat-cekat begitu tet ya, langsung sudah sampai di depan kelas. Terus di kelas juga bisa mengelola kelas secara maksimal. Benar-benar itu suasananya suasana pembelajaran. Saatnya jenengan jadi figur menyampaikan materi, anak-anak mendeleng kabeh, mendeleng mematke bukeli kok cantik. Ya, kok sangat seperti itu ya. Itu anak-anak tertegun. Begitu pula manakala jenengan membuat sebuah pembelajaran yang settingannya diskusi, anak-anak aktif bertanya, aktif menyanggah, aktif mengikuti diskusi, sehingga betul-betul nanti pembelajarannya sekali lagi bisa menjadi contoh untuk Bapak Ibu guru yang lain. Itu
harapan-harapan dari calon guru penggerak, sehingga nanti saya berharap 5 ini sekali lagi menjadi pemimpin pembelajaran. Nanti saya juga di belakangnya, di belakangnya pemimpin itu ya. Jika jelas sekali lagi menjadi panutan dalam segala hal Bapak Ibu ya, dalam segala hal, karena kita maju tidak mungkin di satu sisi, tapi semua harus bisa maju bersama-sama. Itu, dan untuk hari ini mohon nanti disimak betul-betul apa-apa yang akan ditularkan, apa-apa yang akan disebarkan tentang budaya positif. Tentunya ini adalah pengelolaan di kelas mungkin Bu ya. Salah satunya mungkin itu, karena saya dari 3 kegiatan belum pernah mengikuti, baru membuka terus tinggal lumpuh. Semoga nanti saya rakyatan nanti setengah jam saya ingin jadi peserta. Saya juga ingin ngasuh kawrung ya. Ngasuh kawrung itu tidak harus dengan orang yang tua. Kita bisa belajar dari anak-anak kita Bapak Ibu ya. Kita kadang-kadang merasa sombong, tidak mau belajar dari anak-anak. Ya ternyata anak-anak kita itu bisa menjadikan sumber belajar kita ya, yang kadang-kadang itu tidak kita sadari. Itu Bapak Ibu ya, sekali lagi semoga tetap semangat walaupun sudah agak siang ya. Nah sudah makan, sudah ada snacknya, sudah minum, akhirnya kadang-kadang ngantuk. Dan itulah kita sebagai manusia diberi sifat ngantuk. Itu untuk kita syukuri. Terima kasih. Selamat mengikuti diseminasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mustono. Jadi di sini ibu-ibu penggerak setelah selesai semoga bisa memajukan sekolah selangkah lebih maju dan dapat meningkatkan jiwa kepemimpinan siswa di kelas atau di sekolah, dan ibu-ibu penggerak bisa menjadi contoh pemimpin pembelajaran. Amin. Acara selanjutnya yaitu acara Ibu Susanti dalam memaparkan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, saya nggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Sregi, Bapak Rustono SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat SMP Negeri 2 Sregi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beribu-ribu kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat segala rupa, sehingga kita di sini bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah yang akan saya bawakan sendiri. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sekiranya tidak perlu memperkenalkan diri, J. Oh, J. Biar lebih akrab, sudah akrab tuh. Saya Kelly Novi Susanti, calon guru penggerak SMP Negeri 2 Sregi, Angkatan 7 Kabupaten Pekalongan. Pada hari ini, saya mendapat tugas untuk melakukan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama, kami berlima sudah melaksanakan pendidikan atau mengikuti pendidikan guru penggerak sejak bulan Oktober, Ibu. Sejak bulan Oktober, dan sampai saat ini kami sudah menyelesaikan modul 1.4. Yang mana modul 1.4 adalah budaya positif. Dan kami mendapat tugas untuk menyebarkan, sharing, berbagi tentang apa yang sudah kami dapatkan di sekolah kami masing-masing. Bapak Ibu,
Di layar, monggo dipunpersani, itu sudah terlihat nih Bapak Ibu. Sudah terlihat judulnya, menyebarkan pemahaman pengalaman penerapan budaya positif. Mohon maaf, itu ada foto saya. Ini, mohon maaf bila kurang berkenan. Ini adalah pemanis saja ya Bapak Ibu ya. Pemanis saja. Karena tadinya tidak manis, dibuat jadi manis gitu kan. Iya. Saya sampaikan selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah. Terutama di sekolah tercinta kita, yaitu SMP Negeri 2 Sregi. Bapak Ibu, karena konteksnya di sini saya adalah masih belajar, tentunya ada sebuah komitmen belajar di antara kita, Bapak Ibu. Yang pertama, hadirkan seutuhnya. Saya paham betul, Bapak Ibu ini pasti ada yang kepikiran dengan anak-anak di rumah. Siapa yang menjemput anak di rumah? Kemudian nanti anak lauknya apa? Apalagi ya Bu, dan macam-macam itu. Tapi mohon maaf, sudilah kiranya Bapak Ibu menyempatkan waktu 60 menit kurang lebihnya untuk bisa belajar bersama kami. Dan tentunya tak lupa kami juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mendukung dan mensupport kami sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, hargai waktu. Mari kita bersama-sama menghargai waktu agar kegiatan kita juga tidak terlalu memakan waktu. Jadi kita sama-sama belajar untuk menghargai waktu sehingga acara bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Kemudian yang ketiga, terima kasih Bapak Ibu sudah men-silent HP Bapak Ibu sehingga kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan tanpa gangguan ya Bapak Ibu ya. Namun apabila nanti di tengah-tengah acara Bapak Ibu ada menerima telepon, monggo dipersilakan. Kemudian yang keempat, mohon maaf. Silakan Bapak Ibu, sekiranya nanti apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, monggo untuk bisa dicatat sebagai bahan catatan ya, tambahan sebagai ilmu Bapak Ibu semua. Kemudian yang terakhir, raise hand apabila ingin bertanya, menyampaikan pendapat dan lain-lain. Monggo kami persilahkan untuk mengangkat tangan dan menyampaikan apa-apa yang sekiranya perlu disampaikan. Begitu Bapak Ibu, ini komitmen kita nanti selama kurang lebih 60 menit ke depan, J. Insya Allah. Bapak Ibu, ini kok kelihatannya kok tegang sekali sama serius sekali, ini kenapa ya? Oh, terlalu manis. Itu ya. Bapak Ibu, biar kita tidak terlalu serius, kita relax sejenak yuk. Kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Sambil bermain gitu ya. Biar kita tidak tegang, rasanya tegang, nanti saya jadi tegang juga di sini. Oh gitu. Alhamdulillah. Jadi ice breakingnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mendengar kata gajah? Atau pernah melihat gajah? Dalam pikiran Bapak Ibu, apa itu gajah itu seperti apa? Ada belalainya. Oh, jadi Mas Budi ini teringatnya belalai ya. Jadi yang ada dalam pikiran kita tentunya besar. Kemudian kalau
Kecil. Kalau ular? Panjang. Nah, kalau ulet? Oh, geli, Pak. Pendek ya. Nah, ice breaking-nya begini Bapak Ibu. Ketika kita mendengar kata-kata tadi, dalam pikiran kita kan besar. Tapi motorik kita, motorik Anda semua atau gerakan Anda semua, kita menunjukkan ya kebalikannya. Jadi kalau gajah besar, semut kecil, ular ular pendek. Itu ya Bapak Ibu ya. Ntar ada salam. Bapak Ibu siap semua? Siap. Mari kita mulai. Gajah. Ini bisa teringat rumah ini. Besar. Besar, gitu ya. Jadi motoriknya itu kebalikannya. Saya ulangi Bapak Ibu. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Ular. Panjang. Oh. Ular. Nah, sekarang agak dipercepat nih Bapak Ibu. Agak dicepat. Gajah. Ular. Ular. Semut. Oke, tepuk tangan semua untuk anak-anak muda semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Besar. Nanti ini jadi pesan ya Bapak Ibu ya. Panjang, besar, kecil gitu. Iya. Sudah rileks Bapak Ibu? Lumayan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Saya berdiri di sini akan menyampaikan beberapa konsep utama pada modul budaya positif. Ada 7 konsep yang akan kami sampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Bapak Ibu, mungkin dari 7 konsep ini sudah biasa Bapak Ibu lakukan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Baik itu guru mapel maupun guru BK. Tentunya ini sudah menjadi hal yang biasa. Namun Bapak Ibu, setelah saya mempelajari modul ini, ternyata saya menemukan hal baru Bapak Ibu. Dan itu wow, luar biasa. Apa itu Bapak Ibu? Pada nomor 7, segitiga restitusi. Wow sekali. Dan ini luar biasa ketika diterapkan di sekolah bertemu dengan anak-anak. Ini luar biasa. Ada beberapa perubahan di dalamnya. Nah, seperti apa? Nanti kita sampai di situ. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama, mari kita belajar tentang paradigma baru. Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah, sekolah kita sudah menggunakan kurikulum merdeka. Tentunya kita tidak asing lagi dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Dan kita juga sudah mengenal pembelajaran terdiferensiasi. Apa itu Bapak Ibu? Pembelajaran terdiferensiasi
diferensiasi itu pembelajaran yang melihat kebutuhan dan minat siswa. Kalau dulu Bapak Ibu, dalam pembelajaran kita pasti secara klasikal menyamaratakan kemampuan siswa. Kita anggap kebutuhan siswa itu sama. Kita anggap minat siswa itu sama. Ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu. Dalam satu kelas, ternyata kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Untuk itu, kita bisa mengelompokkannya dalam kelompok-kelompok kecil, kemudian kita memfasilitasi dengan kebutuhan apa yang mereka inginkan, minat apa yang mereka miliki, sehingga potensi-potensi yang ada dalam diri siswa akan muncul dengan sendirinya. Karena di sini kita menguatkan motivasi intrinsiknya. Ini secara individu mereka masing-masing, tidak dengan dipaksa. Begitu Bapak Ibu. Kemudian pada pelajar Pancasila atau profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi yang dihadirkan di situ. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Kemudian yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Ini kalau di sekolah kita, anak-anak kelas 7 sudah hafal semua Bapak Ibu. Sudah ada lagunya. Bagaimana lagunya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri. Nah ini, dan bernalar kritis. Ini Bapak Ibu pengampu kelas 7 sudah hafal semua, nggih? Nah, itulah nanti pembelajaran paradigma baru yang akan kita laksanakan di kurikulum Merdeka ini. Kemudian Bapak Ibu, pada konsep disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa kita tidak nyaman ketika disuruh disiplin? Ya, satu, dihukum, dipaksa. Jadi, anak cenderung tidak nyaman ketika disuruh-suruh dengan aturan-aturan tertentu, maka anak-anak cenderung merasa itu sebuah paksaan, jadi tidak nyaman. Maka kadang-kadang yang terjadi adalah anak memberontak, malah lebih tidak disiplin. Kemudian yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah yang paling tinggi. Kita biasanya sangat sulit sekali memunculkan motivasi intrinsik. Kita harus memaksa dulu anak-anak, sehingga yang muncul adalah ini, ekstrinsiknya. Lalu bagaimana memunculkan anak-anak biar motivasi intrinsiknya yang keluar? Dengan pembiasaan-pembiasaan tertentu. Dengan aturan-aturan yang sifatnya membudaya, bukan memaksa. Dan selalu diarahkan. Begitu Bapak Ibu. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin
yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Bukan ancaman, bukan paksaan, bukan juga hukuman. Kemudian Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari kita harus melihat bahwa anak-anak kita, murid-murid kita mempunyai kebutuhan dasar. Ini yang dinamakan kebutuhan dasar manusia. Ada berapa kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Lalu bertahan hidup itu seperti apa sih? Ada bertahan untuk makan, minum, tempat tinggal. Nah, kadang-kadang ada anak yang nakal di sekolah, kemudian misalkan selalu dalam pembelajaran itu lemas, letih, belum apa-apa sudah ngantuk. Kita harus telusuri Bapak Ibu, apakah ini kebutuhan dasarnya itu terpenuhi atau tidak? Apakah sudah sarapan atau belum? Apakah sudah minum pada saat istirahat? Ternyata kita disuruh untuk menelusuri kebutuhan anak. Kemudian, yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Apa itu Bapak Ibu kasih sayang dan rasa diterima? Contohnya, iya betul sekali, perhatian. Murid kita ada ya Ibu. Jadi kita perlu menelusuri anak-anak ini butuhnya apa sih? Apakah di rumahnya ini ada perhatian dari orang tuanya? Apa yang dia inginkan? Apakah perhatian gurunya? Perhatian temannya? Kadang ada kasus seperti ini Bapak Ibu. Dia suka jahil mengambil pulpennya temannya. Kemudian diumpetin. Nah, nanti temannya nyari-nyari. Dia sangat gembira dengan itu. Senang sekali. Itu pengen diperhatikan. Ternyata dia kasih sayangnya kurang dapat gitu. Kemudian Bapak Ibu, kebutuhan dasar yang berikutnya adalah penguasaan. Apa itu penguasaan? Ingin menjadi yang paling di antara teman-temannya. Ingin jadi yang the best, paling kuat, ngatur-ngatur teman-temannya. Nah, ini kebutuhan dasarnya apa? Kemudian kebutuhan dasar berikutnya adalah kebebasan. Kadang ada anak yang tidak mau diatur. Kadang ada anak yang dikasih tugas itu tidak mau. Jalan-jalan, pengennya bebas. Nah, ini kita perlu terus telusuri. Kenapa dia pengen bebas? Kemudian, yang terakhir adalah kebutuhan dasar kesenangan. Bapak Ibu, tidak semua anak senang diberi tugas. Pasti ada sesuatu. Ada 1 atau 2 anak yang bersulok kalau dikasih tugas. Pasti. Nah, ini juga perlu ditelusuri. Kenapa dia pengennya senang-senang? Apakah dia kebutuhan dasarnya memang pengen senang-senang? Lalu bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan dasarnya? Nah, ini menjadi PR kita semua. Bagaimana cara kita mengelola dan memanage agar kita tahu kebutuhan dasar anak ini apa? Berikutnya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada menghindari kenyamanan dan hukuman. Murid
murid melakukan disiplin diri karena ia takut akan dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kalau takut dihukum otomatis. Itu bukan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian, motivasi berikutnya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Karena dia tujuan utama dia melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan. Kemudian, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan motivasi yang paling tertinggi. Murid melakukan disiplin diri karena sadar betul akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang muncul karena dia sadar dia ingin melakukan sesuatu yang baik. Berikutnya Bapak Ibu, konsep disiplin. Bapak Ibu, ada dua konsep disiplin, yaitu satu, konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman. Yang kedua, penghargaan. Wow, Bapak Ibu, ternyata penghargaan merupakan konsep disiplin yang gagal. Tidak, ini ya Bapak Ibu, saya juga pernah melakukan penghargaan. Dan ini ternyata tidak selalu baik Bapak Ibu. Ada sisi-sisi kurang baiknya ternyata. Lalu, apa perbedaan antara hukuman dan penghargaan? Ciri-cirinya, kalau hukuman, satu, pasti menyakitkan. Untuk siapa? Untuk yang dihukum, anak-anak. Kemudian yang kedua, tidak nyaman. Ada rasa tidak nyaman di dalam diri anak-anak. Yang ketiga, murid merasa takut. Yang keempat, merupakan sebuah paksaan atau memaksa. Kemudian, murid menyembunyikan kesalahan. Otomatis Bapak Ibu, jika kita memberlakukan hukuman, pasti saya yakin suatu saat anak itu melakukan kesalahan, dia pasti menyembunyikan kesalahannya. Dia tidak akan sadar, saya salah, saya mau ini tidak mungkin. Pasti tidak mau ngomong, takut dia. Betul sekali. Kemudian berikutnya, murid menjadi rendah diri karena dihukum. Teman-temannya tahu kalau dihukum, maka otomatis dia jadi rendah diri. Kemudian penghargaan. Seperti apa sih penghargaan itu? Ciri-cirinya? Satu, jelas kurang efektif. Kemudian merusak hubungan karena sifat iri. Ini kenapa kok jadi sebuah konsep disiplin gagal? Karena contoh begini Bapak Ibu, contoh kasusnya, ketika di dalam kelas ada anak yang sering mendapat penghargaan dari kita, karena katakanlah pinter lah. Nah, pasti ada anak lain yang ingin mendapatkan penghargaan, walaupun secara dia kurang pinter. Dia pengen sekali itu mendapat penghargaan, tapi bagaimana? Karena dia kurang mendapat nilai yang bagus. Jadi mendapat penghargaan pun kadang-kadang itu sebuah angan-angan saja. Maka yang terjadi, anak tersebut akan minder, dan kapan ya saya mendapat penghargaan itu? Akan iri sama temannya. Kemudian mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Bapak Ibu, ternyata
sistem ranking itu juga ya unsur tidak baiknya untuk anak-anak kita. Tapi alhamdulillah sekarang kita tidak ada ranking ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi sistem ranking itu akan memeta-metakan anak. Jadi anak semakin yang tidak pintar akan semakin pintar dan kurang percaya diri. Kemudian merampas hak menghargai dirinya sendiri. Karena unsur motivasinya berasal dari luar, maka dia tidak bisa menghargai diri sendiri. Oh, saya bisa melakukan, itu tidak ada. Karena sesuatu yang dia dapatkan berasal dari penghargaan dari orang lain. Kemudian Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas sukses. Apa saja? Yang pertama konsekuensi, yang kedua restitusi. Inilah Bapak Ibu yang saya bilang tadi, ini wow bagi saya karena ini sesuatu yang baru bagi saya, dan mari kita belajar bersama apa itu restitusi. Yang pertama konsekuensi. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus respon, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya ketika pelajarannya Pak Budi PJOK, pelajarannya mungkin ada di dalam kelas untuk persiapan olahraga ya. Nah, pada saat jeda itu anak-anak ada yang lari-lari kemudian nyenggol botol minumnya temannya dan mengenai buku catatannya. Lantainya jadi basah semua. Nah, kemudian Pak Budi menyuruh, Nang, segera bersihkan. Anak ini kemudian membersihkan. Nah, ini disebut konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Dari kesalahan yang dia lakukan, ini dia harus membersihkan. Karena konsekuensinya, kalau tidak dibersihkan, maka akan mengganggu orang lain. Jadi perlu dibersihkan. Begitu. Lalu anak ini apakah muncul dengan sendirinya? Ide untuk membersihkan? Tidak. Munculnya dari mana? Dari Pak Budi. Maka ini disebut konsekuensi. Namun Bapak Ibu, ada yang lebih bagus lagi untuk mendampingi anak untuk kasus-kasus yang seperti itu. Namanya apa? Restitusi. Dalam restitusi, anak diharapkan bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian, teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol atas dirinya sendiri. Kemudian, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dalam kasus yang sama, tadi anak yang menyenggol botol minuman tadi, anak didekati, Pak Budi mendekati anak tersebut. Kemudian menanyakan, Nah, kenapa kamu menyenggol botol minuman ini? Pak, saya tadi buru-buru. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Ya Pak, saya meminta maaf. Lalu apa lagi? Saya akan mengepel dan sebagainya. Jadi guru itu mendampingi, bukan langsung bersihkan, gitu tidak. Jadi ada kalimat-kalimat yang menggiring anak untuk berpikir apa yang harus kemudian dia lakukan setelah dia melakukan kesalahan. Begitu. Kemudian, Bapak Ibu, konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka masing-masing dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi. 1.
Menebus bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, itu sebuah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, mencari kebutuhan dasar. Seperti tadi saya sampaikan, kita harus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Kemudian, fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang terakhir, menguatkan pada fokus dan solusi. Sekarang Bapak Ibu, lihat perbedaan di sini. Contoh kasusnya, siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kita lihat ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mari kita sama-sama lihat. Hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera. Misalkan ini ya Bapak Ibu. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian, guru secara tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini konsekuensi. Lalu bagaimana yang restitusi? Yang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas untuk membantu siswa menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Ini gambarnya ada tongkat ini Pak Wiji ya. Aduh, anaknya ada tongkatnya ini. Kemudian, teman, guru sebagai maaf. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ingin sharing dengan Bapak Ibu. Di manakah kira-kira posisi kontrol Bapak Ibu? Monggo, saya ingin sharing sama Pak Wiji mungkin. Monggo Pak Wiji. Terima kasih waktu yang diberikan. Mungkin untuk posisi saya itu 1, 2, 3, 4, 5 ada semua. Cuma, nah di cuma itu kalau dibuat 100% mungkin manajer 1%, pemantau 1%, teman 1%, kemudian membuat rasa bersalah itu 1%, nah menghukumnya yang lebih banyak. Ya saya kira semua guru ada semuanya, mungkin posisinya belum sejelas sekarang mengikuti diseminasi ini ya. Jadi mungkin ke depan kita bisa mengambil manfaat dari diseminasi hari ini. Terima kasih Pak Wiji. Tadi disampaikan Pak Wiji bahwa semuanya ini hampir pernah dilakukan oleh Pak Wiji. Terima kasih. Selanjutnya saya mau satu lagi. Di manakah posisi kontrol dari Bapak Ibu semua? Satu lagi ya. Pak Masih mungkin? Langsung saja, seperti apa yang sudah disampaikan Pak Wiji juga, saya juga hampir sama, hanya persentasenya agak berbeda. Kalau saya menghukum itu sekitar 60%, membuat rasa bermasalah itu sedikit. Ini teman-teman banyak ini, teman 30-40%, membantu ini sekitar 20%. Saya memantau, manajer ini agak sedikit Bu. Saya kira hampir semua Bapak Ibu guru ya seperti itu. Yang lain guru tidak mungkin selalu teman. Nah, nanti minumnya saya selalu diberi, mereka diminta. Ya,
Kalau selalu menghukum, saya kira juga guru nggak seperti itu, kayaknya hampir sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan pada Pak Masih dan Pak Wiji bahwa beliaunya pernah melakukan ke-5 posisinya. Baik, coba kita lihat. Ini bagaimana posisi kontrol dari guru dalam restitusi. Yang pertama, penghukum. Penghukum itu biasanya guru mengherdik, menunjuk-nunjuk. Hei, kamu, ayo, sekarang berdiri di depan kelas. Nah, ini penghukum. Jadi dia menyakiti, kemudian menyindir. Kemudian guru berkata, kalau kamu salah, saya akan bla 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 bla. Nah, itu penghukum. Kemudian hasilnya, Bapak Ibu, ini yang penting hasilnya. Anak cenderung memberontak. Kemudian pendendam, menyalahkan orang lain. Pasti Bapak Ibu, nah sing salah ibu guru kok, aku sih dihukum, kan kayak gitu. Ada pasti seperti itu. Ini kalau penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat orang bersalah. Ini biasanya menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Biasanya guru berkata begini, kamu sih melakukan seperti itu, kamu mengecewakan saya jadi dimarahin sama bapak kepala sekolah. Itu pembuat rasa bersalah. Nah, hasilnya apa Bapak Ibu? Anak menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, ini membuat alasan-alasan tertentu agar murid-muridnya ini merasa dia itu jadi temannya gitu. Guru berkata biasanya begini, lakukan untuk Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Serasa ada teman. Kadang-kadang malah tertawa. Yuk, bereskan bareng-barengnya. Gitu. Ini teman. Hasilnya apa Bapak Ibu? Ketergantungan anak-anak itu kalau tidak ada, betul, manja. Kalau tidak ada Bapak Ibu, alah masa bodoh gitu. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Lalu biasanya apa yang disampaikan guru? Apa peraturannya nak? Apa konsekuensinya? Apa yang akan terjadi sekarang? Nah itu. Hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Kalau tidak diawasi, dadah. Masa bodoh. Nah, kemudian yang paling baik, yang paling tinggi adalah kontrol sebagai manajer. Bagaimana? Apa yang dilakukan guru? Mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan dulu, digali dulu. Kemudian apa yang dilakukan guru? Nah, kenapa sih kamu membuat kesalahan? Apa yang kita yakini? Kemudian, apakah kamu melakukan sesuatu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Seperti itu. Kemudian hasilnya menguatkan watak dan karakter anak. Kenapa menguatkan watak dan karakter anak? Karena anak disuruh mencari solusi sendiri. Mandiri. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, saat tidur, saat pelajaran berlangsung. Kalau penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Kalimat apa kalau membuat rasa bersalah? Beberapa kali Bu Kelly harus memberitahu kamu. Bu Kelly kecewa loh sama kamu. Ini contoh. Kemudian teman, ayolah yang tertib, buat Bu Kelly bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah, besok nggak boleh ya. Gitu. Kemudian kalau pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, kalau manajer, lain lagi Bapak Ibu. Kalau manajer lebih pada digali dulu.
Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Nih, jadi anak diajak untuk mencari solusi. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ini contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa Bapak Ibu? 1. Kenapa kita harus memakai helm? Biar selamat. Mengapa kita pakai masker? Biar sehat. Sehat. Nah, nilai-nilai keselamatan dan nilai-nilai kebajikan kesehatan ini diyakini anak itu adalah sebuah nilai universal. Itu bukan sebuah peraturan. Dan itu akan selalu diingat oleh anak. Kalau peraturan lebih panjang, lebih sulit diingat, dan itu biasanya hanya tertempel saja. Melintas saja, tidak diyakini. Tapi kalau keselamatan, otomatis anak, oh ya, saya harus selamat. Kalau sehat, berarti oh ya, kesehatan. Nilai universalnya, saya harus sehat. Begitu. Ya. Kemudian ini Bapak Ibu, di awal semester genap kemarin, saya bersama siswa saya membuat keyakinan kelas. Apa yang saya lakukan? 1. Berdiskusi tentang peraturan kelas terlebih dahulu. Ini ya Bapak Ibu, berdiskusi dulu. Kemudian merumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan. Kemudian yang ketiga, menempelkan keyakinan di kelas masing-masing. Jadi prosedurnya, anak menuliskan peraturan-peraturan dalam curah pendapat, kemudian ditempelkan. Dari curah pendapat itu dibawa ke keyakinan. Nilai-nilai kebajikan universal apa yang termuat dalam peraturan-peraturan tersebut. Dan yang ditempel adalah keyakinan kelas saja. Tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Kemarin di kelas saya cuma menemukan ada 3 keyakinan kelas. Saling menghormati, disiplin, kemudian tanggung jawab. Dari berbagai banyak peraturan yang sudah disepakati. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? 1. Lebih jelas dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal, umum. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, sedikit saja tapi mudah diingat. Kemudian, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian, semua warga kelas, ini yang paling penting Bapak Ibu, semua warga kelas dilibatkan saat membuat, tidak ada yang tertinggal. Ini intinya Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, ini melihat sejenak video dari apa yang sudah saya lakukan di Bapak Ibu ya. Bisa dibantu. Mungkin ini nanti bisa jadi referensi Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas. Nggak tahu. Ya, ciri-ciri keyakinan kelas adalah disepakati guru dan murid. Saya mulai dari curah pendapat ya Bapak Ibu. Itu saya tuliskan menurut pendapat anak-anak, dia
kok, dilarang membawa HP. Dilarang membawa HP, kemudian harus membawa kamus dan sebagainya. Dan ternyata Bapak Ibu, anak-anak ini antusias sekali ya membuat keyakinan kelas. Tadi anak-anakku buat keyakinan kelas lagi. Loh, keyakinan kelas itu hanya dibuat satu kali. Belajar. Pintarnya keyakinan kelas terus. Ya, satu. Ya. Yang kelas satu. Tidak ada. Terserah ada di kelas itu. Jadi sebelah kanan curah pendapat, sebelah kiri saya tempel keyakinan kelas. Kalau yang sebelah kiri curah pendapat itu peraturan ya, berupa peraturan ya. Nanti kesepakatan mana keyakinan kelas apa yang ditempel di situ. Ya, ini kan Mas Fabi ini mengambil dari curah pendapat salah satu dibacakan, kemudian dia masuk ke nilai kebajikan universal apa, ditempelkan di situ ada yang tertulis masuknya kemana. Disiplin berarti tempelkan di sana. Tidak berbicara sendiri ketika guru sedang menjelaskan. Masuknya saling menghormati, itu ditempel di saling menghormati. Setelah itu Bapak Ibu, seluruh anak tanda tangan menerangkan bahwa dia setuju dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Gitu. Nah, ini testimoninya Bapak Ibu dari anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasmalah Ayu dari kelas 9. Dengan keyakinan kelas yang sudah kami buat, saya merasa sangat antusias dan senang. Semoga saya bisa lebih konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas kami. Bersama Bu Dewi, saya lebih bisa menggali nilai-nilai positif yang ada dalam diri. Terima kasih Bu Dewi, semangat terus dalam mendukung kami dalam mendidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bapak Ibu, kita masuk pada segitiga restitusi. Seperti tadi disampaikan di depan bahwa restitusi adalah sesuatu yang baru dan wow bagi saya. Kenapa? Karena ini Bapak Ibu, bagaimana kita membimbing anak, menuntun anak untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Langkah-langkah apa yang ada pada segitiga restitusi? Nah, ini yang perlu kita lakukan Bapak Ibu. Ketiga-tiganya ini harus ada. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika anak salah, jangan langsung dijudge ya Bapak Ibu. Kita harus menstabilkan identitasnya. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jangan langsung bilang, hei kamu salah, gitu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pasti dalam melakukan kesalahan, anak-anak ini ada sesuatu di dalam dirinya. Alasannya apa sih? Nah, ini nanti di sini. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi di dalam diri kita. Keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh anak itu? Kemudian ini contoh Bapak Ibu segitiga restitusi, penerapan restitusi yang sudah saya lakukan dengan anak didik saya. Tidur di dalam kelas pelajaran ibu. Menurut kamu, kita tidur di kelas saat pelajaran baik atau tidak? Tidak. Ya, ini menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ini bagian menstabilkan identitas. Kita tidak langsung menyalahkan,
juga demikian. Tapi kita harus tahu kapan dan waktunya, kapan kamu tidur dan di mana kamu tidur. Tidak bisa tidur di sembarang tempat, apalagi itu saat KPN berlangsung. Ya udah berat. Ya, ini Su memang betul-betul tidur waktu itu. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Apa yang kamu lakukan? Kok sampai tidur di dalam kelas? Jauhkan Su, bermain game online. Apa yang kamu lakukan tadi? Iya. Apakah sesuai dengan yang kelas kita? Tidak salah. Ya, baik. Ibu tidak akan menghakimi kesalahan kamu. Salah itu wajar. Tapi di sini, Ibu pengen kamu jadi anak yang baik, anak yang taat peraturan, dan disiplin, bertanggung jawab. Begitu. Ya udah tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Ya. Kira-kira, nah ini menanyakan solusi yang memperbaiki kesalahan. Nah, ini poinnya Bapak Ibu, anak-anak tidak bermain game online pada kasus ini sampai larut malam. Akan kamu lakukan apa? Mulai besok pulih sama. Alhamdulillah. Ya, ini Su kelas 9H. Ya. Ini karena luar biasa katanya Su ini bisa bermain peran dengan baik. Aktingnya bagus. Oke, lanjut. Ini tidak perlu ya Bapak Ibu ya, sama penerapan segitiga restitusi atau sebentar ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk kita. Bagaimana kabar ini? Ya, ternyata semua guru wajib melakukan restitusi, Ibu. Jadi bukan hanya guru PP saja. Ya. Ya Bu, tadinya saya marah Bu. Kenapa bisa marah? Itu semuanya pekerjaan saya Bu, bukan hanya PR, tapi juga Bu. Oh begitu. Ya, wajarlah kalau kamu marah dan berikan. Ibu, kalau di posisi kamu pun mungkin akan melakukan hal yang sama. Lalu mau tahu apa yang kamu lakukan pada sini? Saya melakukan ujian Bu. Sama saja saya juga menggunakan ujian dengan keras Bu. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya bukan? Ya. Nah, ini menanyakan alasannya Bapak Ibu. Ini yang poinnya ya Bapak Ibu. Saya sudah berusaha keras mengerjakannya, dia malah mudahnya menyelesaikan pekerjaan saya. Oh ya, wajarlah kamu melakukan hal seperti itu. Kalau itu jadi kamu, mungkin juga Ibu melakukan hal yang sama. Tapi Ibu sangat menghargai perbuatan kamu yang tidak lebih dari itu. Misalnya sampai pada memukul. Coba kita pikirkan bersama, kira-kira perbuatanmu tadi yang sampai memesak dan memegang meja sudah sesuai belum dengan keyakinan kita? Menurut kamu, ya, ini yang terakhir menanyakan keyakinan. Kamu langgar saling menghormati antar teman ini merupakan keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas dan ini dilanggar oleh kita. Teman itu menurut kamu penting tidak? Baik, kalau itu penting, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan jika kamu salah? Saya harus bisa bersabar dan menahan amarah jika ada yang menyatakan
saya akan segera melakukan di rumah atau wali kelas. Iya, jadi solusinya dari kita adalah melapor ke guru mapel atau wali kelas. Baik Bapak Ibu, selanjutnya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesionalisme, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among itu menuntun ya Bapak Ibu, posisi manajer yang menuntun anak-anak, menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian Bapak Ibu, semoga sesi belajar kita ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar yang berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Nah Bapak Ibu, pada sesi berikutnya saya ingin Bapak Ibu menyampaikan sesuatu. Monggo Bapak Ibu, dari di akhir saya ingin Bapak Ibu menyampaikan sesuatu yang bisa kita jadikan refleksi untuk kegiatan hari ini. Monggo Bapak Ibu. Oh baik, Bu Renita, monggo Bu Renita. Terima kasih atas waktunya Bu Gali. Jadi setelah mendengar masalah budaya positif yang dipraktekkan dalam sekolah, saya malah tergerak untuk mempraktekannya pada kehidupan saya sendiri sendiri. Karena saya yakin ketika dari rumah kita sudah terbiasa untuk membudayakan budaya disiplin positif ini, ketika sampai di sekolahan itu akan lebih mudah lagi dilakukan oleh para pendidik kita. Tapi karena kita ini berbicaranya masalah koridor di sekolahan, jadi sedikit kita harus bisa memulainya untuk diterapkan pada, mungkin kalau saya berarti anak didik di walas saya di 9C seperti itu. Saya sangat terinspirasi ini karena 9C yang terkenal dengan kemasyaullahnya itu, kepintarannya itu, dan kecerdikan mereka. Sepertinya ini bisa digunakan untuk menjadikan kesadaran mereka untuk lebih ditingkatkan lagi seperti itu. Mungkin itu saja Bu Gali. Terima kasih atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Renita. Tepuk tangan untuk Bu Renita. Sedikit saja menanggapi apa yang telah disampaikan Bu Renita. Memang kita sebagai pendidik, apalagi di SMP Negeri 2 Sragi tercinta kita ini, dengan karakter anak yang sangat complicated, sangat banyak hal. Nah ini kita harus dituntut untuk sabar, tetap ngikut, sabar. Dan bagaimana caranya kita untuk selalu menggali potensi yang ada di anak. Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu, semuanya pasti bisa. Mungkin dengan waktu yang agak lama, mungkin waktu ada yang lama atau waktu yang cepat, itu tergantung dari prosesnya. Demikian Bapak Ibu, tetap semangat deh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan lagi? Monggo. Ada? Oh betul. Oh Bu Puni. Tidak. Oh. Sama cekip. Mohon maaf karena tidak ada yang bertanya, jadi saya mewakili begitu ya dari beberapa kosong. Gitu. Bapak Ibu, ini adalah ilmu baru bagi kita semua. Jadi pasti dalam penerapannya mesti ada banyak hambatan, tantangan. Jadi pesan saya jangan semangat, jangan putus asa, dan jangan menyerah dulu. Kita coba, misalkan ada kendala atau sulit sepertinya, kita tetap optimis, kita ugemi konsep tadi untuk selalu menumbuh kembangkan karakter anak seperti itu ya. Berusaha sabar, dan juga masih belajar itu ya, sabarnya sehingga kita bisa menjadikan SMP 2 Sragi membawa anak didik kita menjadi lebih baik seperti itu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Ning, tepuk tangan untuk Bu Ning. Satu lagi, monggo Pak Masih.
kayaknya lebih hidup gitu ya. Terima kasih, sangat tertarik sekali apa yang sudah disampaikan. Ini pelajaran, semuanya pelajaran BK itu seperti ini. Yang saya dengar tadi dari awal bahwa mendidik anak-anak itu khususnya yang kurikulum Merdeka ini adalah sesuai bakat dan minat. Yang saya tahu bakat dan minat itu adalah jumlahnya seperti orangnya. Jika orangnya 1 miliar di dunia ini, maka bakat dan minatnya juga 1 miliar. Lah, saya masih melihat di sana pembelajarannya itu sama antara yang kelas 7, 8, dan 9 tidak ada perbedaan yang signifikan Bu ini. Nah makanya saya kepingin panjenengan semua yang menjadi guru penggerak ini memberikan contoh bagaimana memberi pembelajaran pada anak-anak kita sesuai bakat dan minat. Karena yang selama ini dulu BK untuk menggali bakat dan minat saja anak-anak tidak tahu, harus ada tes yang spesifik, tes bakat dan minat, sehingga kita bisa memperlakukan anak-anak sesuai dan bakat dan minat. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masih buat anak-anak. Ya, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Masih, kita semua tahu bahwa kodrat anak dalam belajar adalah bermain. Ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu, bahwa kodrat anak itu bermain Pak. Jadi setiap guru mapel, monggo kita itu wajib menyisipkan bermain. Jangan hanya belajar teori saja. Maka ya kita harus berinovasi, kreatif. Bagaimana sih menumbuhkan anak-anak ini bisa mendapat ilmu dan juga senang akan ilmu tersebut. Dengan kreativitas saya yakin dan saya percaya Bapak Ibu sudah tahu bagaimana caranya membawa anak-anak kita, bagaimana pola bermain yang bisa dimasukkan ke dalam mapel-mapel kita. Seperti bahasa Inggris banyak sekali ya kuningnya. Sepatu saja saya lihat itu teman saya, dari sepatu itu bisa jadi itu loh Pak, ilmu. Jadi bermain dengan sepatunya dijejer-jejer itu, dan anak-anak itu antusias sekali, dan ternyata itu lebih mudah masuk ke anak itu Pak. Jadi potensi anak bisa dilihat dari bermain. Begitu Pak Masih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, waktu sudah cepat berlalu ini. Kita pengennya belajar terus ya Bapak Ibu. Mungkin lain waktu kita akan sambung kembali. Iya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih atas support dan dukungannya kepada kami semua di sini. Dan saya akhiri, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelly, diseminasinya sangat luar biasa menarik ya Bapak Ibu ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Kelly dapat menambah wawasan kita, ilmu kita, kemudian kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah tercinta kita dan dapat mewujudkan peserta didik kita menjadi pelajar profil Pancasila. Demikianlah kegiatan pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata dan sikap baik disengaja maupun tidak. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Nihayati. Saya adalah peserta diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang disampaikan oleh Ibu Kelly Novi Susanti SPD. Banyak hal baru yang saya dapatkan setelah mengikuti diseminasi tersebut, terutama perihal budaya positif.
Penerapan restitusi dan konsekuensi menjadi perhatian saya karena istilah yang asing di telinga. Tetapi nyatanya hal tersebut sudah saya lakukan ketika saya mengomong anak sendiri. Dari hal tersebut, maka benar jika kurikulum Merdeka sekarang ini disebut kurikulum yang berbasis sistem AMONG. Karena pada kurikulum ini, guru harus bisa menempatkan murid sebagai manusia sendiri, bukan lagi sebagai tempat untuk mentransfer ilmu. Kemudian mengenai reward dan punishment yang dulu merupakan sesuatu yang menjadi patokan dalam mendidik siswa, nyatanya sekarang ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan siswa saat ini. Sehingga muncullah istilah baru yaitu konsekuensi dan restitusi. Dua hal ini merupakan cerminan dari budaya positif, yang mana budaya positif adalah budaya yang memanusiakan manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Kelly atas ilmu barunya, tetap menyebarkan kebaikan dan menyampaikan ilmu-ilmu yang baru, tetap semangat dalam menyelesaikan pendidikan CGP-nya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.